teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik yang terkenal banget di awal tahun 2000-an. Namanya adalah Cecilia Cheung. Kalau kalian suka nonton film-film Hong Kong di awal tahun 2000-an, itu pasti kebanyakan ada Cecilia Cheung-nya. Sayangnya, karirnya itu sempat meredup karena terus-terusan tertimpa berbagai skandal. Nama lengkapnya adalah Cecilia Cheung Pak Chi. Lahir di Hong Kong pada 24 Mei 1980. Ibunya bernama Devi Shelley, merupakan wanita blasteran Cina Inggris. Ini merupakan pernikahan kedua Davis. Sebelumnya dia sudah pernah menikah dan melahirkan seorang putri bernama Peggy. Di kemudian hari, Peggy menjadi terkenal di daerah Vancouver sebagai agen properti sukses dengan banyak kenalan orang terkenal. Ayahnya, Cheng Yan-yung, dirumorkan merupakan anggota triad yang ditakuti di daerah Yau Ma Tei, Hong Kong. Media Hong Kong menggambarkan sang ayah sebagai sosok yang cukup disegani di dunia triad. Ada yang menyebutnya sebagai gangster. Ada juga yang menyebutnya sebagai bos salah satu organisasi triad di Hong Kong. Sang ayah memiliki ciri khas suka menumbuhkan jenggot. Hal ini membuatnya dijuluki sebagai si jenggot pemberani. Dia juga disebut sebagai orang yang suka membantu teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Sehingga dia jadi punya banyak koneksi di dunia triad. Sayangnya sang ayah juga dikatakan memiliki kehidupan yang rumit. Sejak muda, dia hobi berjudi. Setelah berumah tangga, dia sering bertengkar dengan istrinya. Saat Cecil baru berusia 9 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Cecil dan kedua saudara laki-lakinya tinggal bersama sang ayah. Sedangkan ibunya tinggal bersama Peggy. Di usia 13 tahun, Cecil dikirim ke Australia sendirian untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana dia tinggal bersama tantenya. Setelah lulus sekolah, Cecil langsung memulai karirnya di dunia hiburan dengan menjadi makeup artist. Saat itu, Cecil digosipkan memiliki hubungan dengan penyanyi sekaligus aktor bernama Jason Chu. Lewat Jason, Cecil dikenalkan ke Chu Yonglong, yang kemudian menjadi manajer Cecil dan bukain jalan Cecil ke dunia hiburan. Cecil kemudian membuat kontrak kerjasama dengan manajer Chu, yang isinya kesepakatan bahwa manajer Chu akan mendapatkan komisi sebesar 30% dari pendapatan Cecil. Karena wajahnya cukup cantik, dia pun diminta untuk menjadi model iklan minuman lemon tea. Setelah iklan ini ditayangkan, tentu aja sosok Cecil langsung menarik perhatian banyak orang. Di antaranya adalah Stephen Chow yang baru aja mendirikan perusahaan filmnya sendiri, yaitu Star Overseas. Di tahun 1998, Stephen sedang mengadakan audisi untuk film garapannya berjudul King of Comedy. Saat itu, Cecil yang masih berusia 18 tahun mengikuti audisi dan diberi 2 naskah oleh kru untuk dipelajari. Namun dia merasa kesulitan sehingga memilih untuk tidak menghafalkan naskah tersebut. Di ruangan audisi, Cecil bertemu dengan Stephen yang ternyata memberikannya naskah lain. Stephen juga memintanya untuk memerankan sosok wanita perokok. Saat itu Cecil malah nantangin Stephen dengan bilang gini, "Kenapa aku harus pura-pura merokok? Aku bisa merokok beneran kok kalau kalian mau." Nah, kenekatan Cecil untuk merokok inilah yang membuat dia jadi diterima bermain di film King of Comedy. Di tahun 1999, Cecil hadir di dunia perfilman Hong Kong sebagai wajah baru yang fresh. Dia pun mulai mendapatkan ketenarannya secara perlahan. Setelah dirilis, film King of Comedy berhasil menjadi salah satu film laris di Hong Kong dan membawa Cecil masuk nominasi Hong Kong Film Award kategori pendatang baru terbaik. Sejak saat itu, dia pun dianggap sebagai salah satu Sing Girls, yaitu cewek-cewek yang mendapatkan ketenarannya setelah bermain film bersama Stephen Chow.
Di tahun yang sama, peran Sisil di film berjudul Fly Me to Polaris berhasil membuat banyak penonton terkesan. Film romantis ini sepertinya memang dibuat untuk menguras air mata penonton ya. Selain berakting, Sisil juga menyanyikan lagu tema untuk film ini. Kemampuan akting dan nyanyinya di film ini berhasil mendapatkan pengakuan dari Hong Kong Film Award. Di acara penghargaan itu, Sisil memenangkan kategori artis pendatang baru terbaik dan lagu yang dibawakannya memenangkan kategori lagu film terbaik. Setelah itu, Sisil pun merilis album solo pertamanya berjudul Any Weather. Masih di tahun yang sama, Sisil kembali muncul di film berjudul Legend of Speed bareng aktor papan atas seperti Ekin Cheng dan Simon Yam. Baru muncul dan langsung membintangi 3 film laris, Sisil pun langsung meraih ketenarannya. Sayangnya, setelah membintangi film King of Comedy, Sisil dan manajer Chu langsung berkonflik. Hal ini karena Sisil ingin mengakhiri kerjasama mereka. Manajer Chu pun membawa kasus ini ke pengadilan. Dia mengatakan bahwa Sisil ingin mengakhiri kontrak kerjasama mereka karena rakus akan uang. Manajer Chu bahkan mengatakan bahwa keluarga Sisil memperlakukannya seperti mesin ATM dengan terus-terusan meminta uang. Selama konflik berlangsung, manajer Chu dikatakan mendapatkan serangan dari 3 gangster sampai harus dibawa ke rumah sakit. Mengenai hal ini, Sisil pun memilih untuk tidak berkomentar. Kasus mereka berakhir setelah mencapai kesepakatan pada bulan Februari 2004. Bisa dibilang setelah meraih ketenarannya, kehidupan Sisil segera berubah. Media Hong Kong mulai membuntutinya siang dan malam dan mengorek semua kehidupan pribadinya. Semuanya nggak pernah lepas dari sorotan, mulai dari tingkah lakunya, kehidupan percintaannya, sampai kontroversi yang sering dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dalam sebuah interview, Sisil mengaku kalau beberapa mobil wartawan suka parkir di depan rumahnya untuk mencari berita. Sisil yang merasa terganggu sampai pindah tempat tinggal sebanyak 5 kali dalam setahun demi menghindari mereka. Di tahun 1999, ayah Sisil dikatakan bermasalah dengan geng triad lainnya. Hal ini menyebabkan Sisil menjadi sasaran ancaman pemerkosaan dan pembunuhan dari geng triad tersebut. Menanggapi hal ini, Sisil tetap menerima ayahnya apa adanya. Karena dari dulu dia memang sudah terbiasa melihat ayahnya terlibat dengan triad. Di tahun 2000, Sisil bermain dalam 3 film, yaitu 12 Night, Tokyo Rider, dan Help. Katanya sih, film 12 Night itu udah diproduksi dari tahun 1997. Jadi udah duluan banget di antara semua film-filmnya Sisil. Namun baru dirilis di tahun 2000. Menariknya, Sisil pertama kali ketemu sama Nicolase di film ini loh. Sedikit informasi tentang Nicolas. Dia adalah aktor sekaligus penyanyi yang nyanyiin lagu berjudul In Wei Ai Suai Ai. Lagu ini kemudian dinyanyikan lagi oleh Judika versi bahasa Indonesianya berjudul Cinta Karena Cinta. Diketahui dari akhir tahun 90-an sampai 2002, Nicolas menjalin hubungan dengan penyanyi bernama Fei Wong. Itu loh, yang nyanyiin lagu Eyes on Me-nya Final Fantasy 8. Balik lagi ke Sisil. Di pertengahan tahun 2000, Sisil terungkap sedang pacaran sama aktor sekaligus penyanyi bernama Daniel Chan. Hubungan keduanya tercium media saat terlihat sedang bersama-sama mengunjungi Isen Chan yang sedang dirawat di rumah sakit. Sayangnya hubungan keduanya berakhir di tahun 2001. Selanjutnya, Sisil kembali bermain di film-film laris lainnya, seperti Master Q, Shaolin Soccer, Para Sakura, The Legend of Su, Second Time Around, Cat and Mouse, Running on Karma, Lost in Time, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia juga bermain di film produksi Korea Selatan berjudul Vailan. Setelah putus dari Daniel Chan, Sisil sering digosipkan dekat atau didekatin sama beberapa aktor cowok.
seperti Leon Lai, Edison Chen, Nicholas Se, dan Jordan Chan. Setelah bekerja sama di film berjudul Everyday is Valentine, Leon Lai dikabarkan melakukan pendekatan sampai ngasih sebuah mobil sport buat Sisil. Di tahun 2002, Sisil dikabarkan menjalin hubungan dengan Nicholas Se. Tapi hubungannya itu rumit banget karena merupakan cinta segi banyak. Di tahun tersebut, baik Nicholas maupun Sisil sama-sama mengalami kecelakaan di bulan yang berbeda. Di bulan Januari, Sisil kecelakaan saat mengendarai mobil di acara amal. Saat itu Nicholas langsung datang menjenguk. Di bulan Maret, Nicholas nabrak pas lagi nyetir. Tapi karena buru-buru, dia ninggalin mobilnya ke supirnya dan langsung pergi dari lokasi kejadian, dijemput mobil Sisil. Selanjutnya, Nicholas kepergok lagi ada di rumahnya Sisil. Di bulan April, Nicholas mengaku udah putus sama Fei Wong. Di bulan Juli, kabarnya Nicholas putus dari Sisil. Setahun kemudian, Nicholas difoto sedang bergandengan tangan sama Fei Wong. Tapi kemudian kabarnya mereka putus lagi. Di tahun 2003, media mendapatkan foto Sisil lagi liburan bareng Jordan di Thailand. Gosip yang beredar sih, katanya Jordan itu naksir banget sama Sisil. Tapi keduanya ngaku cuman temenan. Sisil juga sempat digosipkan dekat sama Edison Chen karena terlihat makan bareng dan nginep di hotel yang sama di Jepang. Di masa-masa ini, fisik Sisil terlihat mengalami perubahan. Media ada yang menduga Sisil telah melakukan serangkaian prosedur kecantikan seperti memperbaiki gigi, sedot lemak, operasi plastik di wajah, dan payudara. Namun balik lagi, ini gosip dan cuman Sisil dan dokternya yang tahu dia oplas atau enggak. Sisil juga kabarnya disebelin sama aktor terkenal Andy Lau saat syuting film Running on Karma. Hal ini disebabkan karena perilakunya yang enggak profesional di lokasi syuting. Saat itu Sisil yang lagi terkenal-terkenalnya sering belanja tas-tas rancangan desainer lewat telepon. Ngobrolnya itu lama banget, sampai mengakibatkan proses syuting jadi tertunda. Andy Lau yang harus nungguin Sisil selesai teleponan jadi sebel. Sejak saat itu, Andy Lau dengan tegas menyatakan dia nggak mau kerja bareng Sisil lagi. Selanjutnya, Sisil sering tertangkap kamera sedang menjalin hubungan dengan pria asal Belanda bernama Jeroen. Meskipun Sisil digosipkan menjalin hubungan dengan banyak pria, sepertinya dia paling gak bisa move on dari Nicholas deh. Pada bulan Juli 2005, Fei Wong akhirnya menikah dengan pria lain. Pernikahan Fei Wong sepertinya bikin Nicholas sedih banget. Di tahun yang sama, Nicholas dan Sisil reuni di film berjudul The Promise. Selama proses syuting dan promosi, tentu aja mereka digosipin jadi dekat lagi. Pada September 2006, Nicholas akhirnya menikahi Sisil di Aman Pulo Resort, Filipina. Setelah menikah, Sisil berhenti bermain film dan fokus mengurus keluarganya. Di tahun 2007, Sisil melahirkan putra pertamanya bernama Lucas. Di tahun 2008, Sisil mulai masuk ke serial televisi dengan membintangi drama berjudul The Wandering Songstress. Kabarnya Sisil dibayar sebesar 200.000 yuan per episode, atau sekitar 400 juta rupiah. Luar biasa ya guys. Di saat yang sama, Hong Kong digemparkan dengan beredarnya foto-foto syur Edison Chen bersama sejumlah artis cantik secara online. Salah satu artis teridentifikasi sebagai Sisil. Karena berhubungan dengan sejumlah artis papan atas Hong Kong, kasus ini tentunya menimbulkan kehebohan dan menjadi skandal yang luar biasa besar. Foto-foto yang tersebar diperkirakan diambil antara tahun 2003 sampai 2006. Edison dikatakan memang memiliki kebiasaan mengambil foto saat week-week bersama pacar-pacarnya. Jumlah foto yang tersebar mencapai ratusan dari ribuan foto yang disimpan di komputer milik Edison. Foto-foto ini bocor secara online setelah Edison meninggalkan komputernya
untuk diservis di sebuah toko komputer. Kisah skandal Edison ini udah pernah aku bahas sebelumnya ya. Kalau kalian belum tahu, bisa dicek di video yang ini ya. Setelah skandal tersebut mencuat, artis-artis yang terkait karirnya langsung redup. Sejak saat itu, rumah tangga Sisil pun selalu dirumorkan mengalami keretakan. Meskipun begitu, baik Sisil dan Nicholas selalu menegaskan kalau skandal ini tidak berpengaruh apapun ke rumah tangga mereka. Sisil mengatakan bahwa suami dan mertuanya sangat baik dan selalu mendukungnya. Nicholas juga mengatakan bahwa dia itu nggak terpengaruh dengan skandal itu karena dia udah tahu duluan sebelum foto-foto syur itu menyebar. Bahkan di tahun 2008, Nicholas itu membeli sebuah rumah mewah untuk Sisil, dilanjutkan dengan mobil mewah. Di tahun 2010, Sisil melahirkan putra keduanya bernama Quintus. Sayangnya setelah itu rumah tangga keduanya dirumorkan sering diwarnai pertengkaran. Sisil disebut rakus akan uang, sering mendominasi dan memprovokasi pertengkaran di antara keduanya. Sisil juga disebut suka mengancam Nicholas dengan menggunakan kedua putranya. Di tahun 2011, Sisil kembali ke dunia hiburan lewat beberapa film, seperti Legendary Amazon, Speed Angel, Dangerous Lesson, dan lainnya. Namun pencapaian film-filmnya sekarang udah nggak secemerlang dulu. Sisil pun kemudian mencoba peruntungan dengan tampil di beberapa acara variety show. Di bulan Agustus 2011, Sisil dan Nicholas mengumumkan tentang kesepakatan mereka untuk bercerai. Sisil menjelaskan bahwa Nicholas itu sengaja membangun citra negatif untuk dirinya dan mendorong pernikahan mereka ke kondisi seperti ini. Dia juga menyebut Nicholas bukanlah ayah yang baik. Kalau lagi nggak ada kerjaan, Nicholas cuman akan sibuk main game berjam-jam dan gak peduli sama anak-anaknya. Di tahun 2012, keduanya resmi bercerai. Setelah itu Sisil dan kedua anaknya pindah ke Singapura. Setelah bercerai, menurut ibu Nicholas keduanya tetap berhubungan baik. Nicholas dan Sisil sudah membuat kesepakatan mengenai hari-hari di mana anak-anak akan berkumpul dengan ayah mereka dan hari-hari di mana anak-anak akan berkumpul dengan Sisil. Selain itu, menurut ibu Nicholas, Sisil itu berhasil merawat dan mengajar anak-anaknya dengan baik. Hal serupa juga diungkapkan ayah Nicholas. Menurutnya Sisil adalah orang yang baik yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Pokoknya di mata mertua Sisil itu merupakan sosok ibu yang baik. Sedangkan sumber lain mengatakan kalau sejak bercerai, Nicholas itu jadi semakin jauh sama anak-anaknya. Jarang inisiatif untuk ketemu dan habisin waktu sama anak-anaknya. Tapi begitu ketemuan, Nicholas cuman akan komplain tentang cara Sisil ngurus anak. Nyalah-nyalahin Sisil kalau anaknya tambah kurus dan belum bisa makan atau mandi sendiri. Habis itu Nicholas akan mengancam mau ngambil hak asuh anak mereka. Selain itu, menurut media Hong Kong, setiap tahunnya Sisil menerima tunjangan sebesar sekitar 14 juta dolar dari Nicholas. Namun Sisil kabarnya nggak pernah menggunakan uang tersebut dan hanya menyimpannya di bank. Sisil dikatakan menyimpan uang tunjangan atas nama kedua anaknya, sehingga nanti ketika anaknya udah dewasa, mereka bisa mengelola uangnya sendiri. Pada 10 Agustus 2012, ayah Sisil bikin heboh karena dikabarkan ditahan polisi. Ayah Sisil disebut terlibat dalam sebuah kasus pengerusakan kantor agen properti di Yau Ma Tei. Namun dia kemudian dibebaskan. Pada 16 Januari 2013, sang ayah kembali diberitakan karena menghilang, padahal memiliki hutang yang besar. Hal ini jadi pemberitaan karena penagih hutang memasang poster wajah ayah Sisil dan membawa-bawa nama Sisil di tempat umum. Sisil pun memilih untuk tidak berkomentar apapun mengenai masalah ini. Di tahun 2014, Nicholas dikabarkan kembali bersama Fei Wong yang juga udah bercerai. Sisil juga dikabarkan dekat dengan seorang pemilik restoran asal Singapura bernama Martin. Rumor ini beredar setelah keduanya difoto sedang makan bareng bersama kedua anak Sisil.
Di tahun 2015, Sisil dikabarkan kembali menjalin hubungan dengan seorang raja dunia hiburan Cina bernama Sun Tonghai. Gosipnya, demi menyenangkan Sisil, Sun membeli sebuah apartemen di dekat bandara untuk memfasilitasi Sisil yang sering bepergian dengan pesawat. Keduanya juga beberapa kali terlihat memasuki villa mewah di Beijing. Di tahun 2016, rumah Sisil dikabarkan kecurian. Sejumlah barang berharga seperti cincin berlian dan tas bermerek dibawa kabur oleh asisten rumah tangganya. Meskipun sang asisten rumah tangga sudah bekerja untuk Sisil sejak tahun 2014, ternyata dia tetap tidak bisa menahan godaan melihat berbagai barang berharga tersebar di rumah Sisil. Dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan. Di tahun yang sama, Ibu Sisil masuk ke dunia hiburan sebagai peran pendukung untuk film horor berjudul The Case 2. Di tahun 2017, Sisil kembali diberitakan dekat dengan seorang pria bule. Dia tertangkap kamera sedang membawa kedua anaknya makan malam bersama seorang pria bule. Di tahun 2018, Sisil dikabarkan dekat dengan seorang pembawa acara asal Taiwan bernama He Menghuai. Saat itu keduanya digosipkan akan segera menikah. Namun agensi Sisil langsung membantah gosip tersebut. Di saat bersamaan, Sisil merilis serial televisi baru berjudul Love Won't Wait bareng Vanessa F4. Meskipun dia berulang kali digosipkan dekat dengan beberapa pria, namun Sisil selalu membantah semuanya. Di tanggal 18 November 2018, Sisil melahirkan anak ketiganya bernama Marcus. Sampai sekarang, ayah dari Marcus masih menjadi misteri. Ada beberapa pria yang diduga merupakan ayah Marcus, antara lain Nicolase, Stephen Chow, seorang pria bule, pemilik restoran dari Singapura, dan raja dunia hiburan Sun Tonghai. Namun hingga saat ini, Sisil tetap merahasiakan identitas ayah Marcus. Di tahun 2020, Sisil yang memiliki toko fashion terpaksa menutup tokonya selama beberapa hari karena lonjakan COVID-19. Menurut sejumlah laporan, toko Sisil dikatakan sudah mengalami rugi sejak September 2019. Hebatnya dalam kondisi sulit ini, dia memilih untuk tidak memotong gaji karyawannya. Meskipun begitu, tokonya tetap beroperasi secara online. Di tahun yang sama, Sisil bikin heboh karena disebut bertengkar dengan pramugari sampai diusir dari pesawat. Saat itu Sisil dikabarkan baru selesai berlibur dari Thailand bersama adik dan ketiga anaknya. Mereka sedang naik pesawat untuk pulang ke Hong Kong. Saat pesawat belum take off, Sisil terlihat berdiri di lorong dan menenangkan Marcus. Sisil pun ditegur sama pramugari karena menghalangi jalan dan berakhir dengan adu mulut. Akhirnya Sisil dan rombongannya diturunkan dari pesawat dan dikabarkan naik penerbangan berikutnya. Karena hal ini, pesawat menuju ke Hong Kong jadi mengalami delay selama 1 jam. Masih di tahun yang sama, Ibu Sisil jadi pemberitaan karena bekerja sebagai sopir Uber. Dari gosip yang beredar sih, katanya dari dulu Sisil itu selalu membantu semua anggota keluarganya secara finansial. Dia juga pernah menginvestasikan uangnya di beberapa bisnis yang dijalankan sama ibu dan saudara-saudaranya, mulai dari toko wine sampai restoran. Meskipun akhirnya bisnis-bisnis tersebut tutup, dia juga dikabarkan berkali-kali melunasi hutang-hutang ayahnya. Namun sejak melahirkan anak ketiganya, Sisil udah nggak bisa lagi membantu keuangan keluarganya. Apalagi sekarang popularitasnya udah nggak sebagus dulu. Sehingga mereka mau nggak mau harus berusaha sendiri. Hal ini terungkap setelah ada orang yang menceritakan pengalamannya saat memesan taksi Uber. Mereka kaget ketika yang datang menjemput adalah ibunya seorang Cecilia Cheng, pakai mobil Toyota Velfire. Bahkan dalam beberapa foto yang beredar, Ibu Sisil terlihat sigap banget bantuin penumpangnya masukin barang ke bagasi dengan pakaian formal dan senyum ramah.
Selain itu katanya ratingnya sebagai driver juga bagus. Sebelumnya Ibu Sisil juga sempat diberitakan bekerja sebagai kasir toko kue. Namun dia berhenti karena tokonya tutup. Tentunya karena berita ini, jadi banyak yang memuji mamanya Sisil. Di tahun 2021, popularitas Sisil kembali naik setelah berpartisipasi di reality show berjudul Sister Who Makes Waves season kedua. Dia juga mengaku udah pindah ke Shanghai dan berencana untuk tinggal di sana karena ada lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, dia juga akan menyekolahkan anak-anaknya di sana. Di tahun 2022, Sisil dikabarkan mengalami pelecehan seksual saat sedang tampil di atas panggung. Saat itu, Sisil bersama Xiao Shenyang sedang berada di atas panggung untuk promosi film berjudul The Lion Roar 2. Saat menyanyi bersama, Xiao Shenyang terlihat memegang bagian badan Sisil. Setelah menjadi bahan pembicaraan netizen, Sisil akhirnya menjelaskan situasi sebenarnya. Menurut Sisil, saat itu kancing pakaian Sisil tidak sengaja terbuka, dan Xiao Shenyang itu membantu menutupinya. Selain itu, di tahun yang sama, Sisil menjadi selebriti wanita pertama yang berhasil meraup lebih dari 100 juta yuan saat jualan secara live streaming. Dia disebut sebagai salah satu selebriti live streaming terpanas dengan angka penjualan yang tinggi. Di awal tahun 2023, kondisi kesehatan Sisil dikabarkan memburuk karena membatalkan beberapa pekerjaan secara mendadak. Karena hal ini, muncullah desas-desus bahwa Sisil menderita kanker. Namun pihak agensi segera membantah desas-desus tersebut dan mengatakan bahwa Sisil udah mulai aktif lagi setelah kesehatannya membaik. Di pertengahan tahun 2023, Sisil dan Nicholas digosipkan kembali bersama. Gosip ini timbul setelah Nicholas terlihat bersama putranya Lucas di Australia. Sementara Sisil terlihat berfoto bersama penggemarnya di negara yang sama. Namun menurut manajer Sisil, Sisil berada di Australia karena sedang mengunjungi keluarganya. Dia paham bahwa banyak penggemar mengharapkan keduanya bersama kembali. Namun untuk saat ini, mereka belum ketemu satu sama lain. Begitulah guys, kalau ngomongin Cecilia Cheung sepertinya nggak ada habisnya. Mungkin masih ada gosip atau fakta lain yang belum aku sebutin. Tambahin aja di kolom komentar ya guys. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.